Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mempelajari IPS kelas 8. Kali ini mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia sebetulnya sudah berkembang dengan sangat maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa di Asia. Bisa kita lihat peninggalannya yang begitu megah. Ini menunjukkan Indonesia sudah sangat maju. Indonesia juga memiliki hubungan politik kerajaan-kerajaan yang telah terjalin sejak masa perkembangan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan-kerajaan begitu merdeka dan berkembang di berbagai penjuru Indonesia. Tapi sayangnya kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Apa sih latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Yang pertama adalah daya tarik mereka bahwa di Indonesia memiliki banyak rempah-rempah. Mengapa mereka mencari rempah-rempah sampai ke Indonesia? Karena di mereka sendiri tidak memiliki rempah-rempah. Kondisi alam mereka tidak memungkinkan untuk tumbuhnya rempah-rempah seperti di Indonesia. Dan rempah-rempah ini dapat mereka gunakan sebagai makanan, obat-obatan, ataupun bumbu masakan. Sehingga rempah-rempah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di negara mereka. Selain itu, yang kedua adalah adanya motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas, bermaksud bahwa orang Eropa jauh-jauh datang ke Indonesia diantaranya untuk mendapatkan kekayaan. Yang kedua adalah Gospel, yaitu mereka bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen diantaranya ke Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Tentu diantaranya ke Indonesia. Motivasi ketiga adalah glory, yaitu kejayaan bangsa Eropa. Mereka memperluas daerah jajahannya bahkan sampai ke ujung timur, sampai ke Indonesia. Dan berikutnya latar belakang yang ketiga adalah revolusi industri, yaitu perubahan kegiatan produksi. Sebelumnya mereka menggunakan tenaga manusia, dan setelah ada revolusi industri, mereka merubahnya menjadi tenaga mesin. Nah, revolusi industri ini tentu melipat gandakan proses produksi mereka dan juga mempermudah transportasi karena selain mereka dapat memproduksi mesin-mesin untuk produksi mereka, juga mereka berhasil membuat perahu dengan mesin uap sehingga daya jangkauan penjelajahan mereka jauh dari negara-negara lainnya, sehingga dimulailah penjelajahan untuk mendapatkan tambahan bahan baku serta untuk memasarkan hasil industri mereka. Bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa negara Eropa yang sampai di Indonesia pada waktu itu. Khusus untuk Spanyol karena tidak begitu menonjol peninggalannya di Indonesia, maka kita akan bahas 3 negara saja. Yang pertama yaitu Portugis. Pada tahun 1486, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias mencoba berlayar menyusuri pantai barat Afrika menuju India, namun gagal. Beberapa tahun kemudian, pada 1511, dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka dan Myanmar. Jadi mereka pada tahun tersebut telah berhasil sampai di Malaka. Barulah pada tahun berikutnya yaitu 1512, pasukan yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao sampai di Maluku, tempat asal rempah-rempah yang begitu banyak di Indonesia. Berikutnya bahasa Inggris pun sampai di Indonesia, yaitu dengan
East Indian Company atau EIC. Persekutuan dagang milik Inggris tiba di Nusantara, walaupun pengaruhnya tidak terlalu banyak karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Dapat kita lihat di sini bahwa arah ekspedisi mereka dari Inggris, kemudian menyeberang ke Amerika Selatan, kemudian menyeberangi Samudra Pasifik, sehingga sampailah mereka di Filipina. Tapi kemudian Magellan meninggal di sana, dilanjutkan oleh Kano menyeberangi Samudra Hindia, kemudian sampai di Afrika Selatan, kemudian menyusuri Afrika bagian barat dan sampai kembali di Inggris. Dan berikutnya adalah tentu saja Belanda. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Sehingga pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Bisa kita lihat alurnya seperti ini, jadi tidak melalui Malaka, tapi sampainya langsung di Banten. Apakah kedatangan Belanda sesederhana ini seperti yang ada di meme ini? Ternyata tidak. Pada tahun 1662, setelah penjelajahan Belanda yang pertama tadi, maka banyak sekali pengusaha-pengusaha Belanda yang berdatangan ke Indonesia. Dan untuk mengurangi persaingan antar pengusaha tersebut, maka Belanda mendirikan VOC, yaitu Verenigde Oost-Indisch Company. Nah, kemudian Pangeran Jayawikarta, penguasa wilayah Banten, mengizinkan VOC mendirikan kantor dagang di Jayakarta bersamaan dengan EIC milik Inggris. Tapi kemudian pada 1619, Gubernur Jenderal VOC berhasil membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta dan mencabut izin kantor dagang EIC. Sehingga dengan tidak adanya pengaruh Inggris di Jayakarta, maka VOC lebih leluasa untuk berkuasa, terutama dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Ini mempermudah Belanda untuk melakukan penjajahan. Dari beberapa hal negatif yang tadi dijelaskan, ada hal positif yang bisa kita renungkan, yaitu bahwa pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia merupakan perjalanan yang berat. Tapi karena mereka bersungguh-sungguh, maka mereka berhasil mencapai Indonesia. Begitupun kita, jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan pasti bisa mencapai cita-cita kita. Demikianlah penjelasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.